cinta dan angan. Mari, mari, mari kita taklukkan hari, penuh percaya diri menatap masa depan. Mari, mari, mari kita satukan hati, melangkah dengan pasti, raih cinta dan angan. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk Anda pemirsa JTV yang punya ritual berpuasa Senin Kemis, mudah-mudahan saja puasa Anda dibalas dengan pahala yang luar biasa dari Allah SWT. Dan untuk Anda yang masih dalam agenda-agenda sibuk, mungkin ringkis-ringkis kantor, saya juga akan temani Anda dalam program Optimis Jatim Bangkit dengan tema petang hari ini adalah prioritas pembangunan Jawa Timur 2023. Kita tahu bahwa secara berkala pemerintah itu membuat dan menyusun rencana kerja yang isinya macam-macam. Di antaranya ada pembangunan fisik, juga ada pembangunan manusia. Demikian pula Provinsi Jawa Timur. Pemerintah provinsi juga sudah menyusun prioritas pembangunan Jawa Timur di 2023. Antara lain pemulihan ekonomi kerakyatan, lalu ada penguatan konektivitas antar wilayah, juga ada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ada 7 totalnya. Nanti bersama narasumber kita punya akses bergabung langsung untuk membedah satu persatu, sekaligus kita akan coba lihat perspektif dari parlemen bagaimana atau kalangan anggota dewan seperti apa, dan kita juga punya akses langsung bergabung dengan seorang ekonom yang juga akan memberikan perhatian sekaligus analisa-analisanya tentang situasi sekaligus program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam program Optimis Jatim Bangkit, kita buka catatan redaksi berikut ini. Memasuki tahun 2023 ini, Pemprov Jatim memprioritaskan 7 pembangunan utama. Untuk itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Jatim untuk bersinergi, berkolaborasi bersama-sama mewujudkan seluruh program untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Timur. Gubernur Hovifah menegaskan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi fokus utama dalam pembangunan Provinsi Jawa Timur di tahun 2023. Khususnya terkait penanganan kemiskinan ekstrim, pendidikan dan pengembangan SDM, serta penurunan angka stunting. Hal ini juga selaras dengan tema dan 7 prioritas rencana kerja pemerintah daerah RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2023, yakni peningkatan dan pemerataan kualitas SDM, serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan jasa berbasis agro. Dan berikut 7 prioritas pembangunan Jawa Timur 2023. Optimis Jatim Bangkit bersama Anda. Sekali lagi tema kita adalah prioritas pembangunan Jawa Timur 2023. Saya akan akses langsung Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur, Pak Muhammad Yasin Tarawo di kami. Pak Yasin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah segar Pak ya, sudah buka puasa. Alhamdulillah Pak Imam, sudah. Mudah-mudahan dibalas dengan pahala yang setimpal Pak. Terima kasih. Dan di studio juga hadir Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Bapak Ali Hadi Mustafa. Pak Ali Hadi, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Kami juga terhubung secara daring dengan Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring SE/MSI. Jadi kalau Anda suka menulis jurnal dan juga suka melakukan penelitian, sitasi karya-karya tulis Prof. Murpin ini luar biasa. Prof. Murpin adalah seorang ekonom yang juga Rektor Universitas Macung. Prof. Murpin, selamat sore Prof. Selamat sore Mas Imam. Mudah-mudahan terima kasih. Kepala Bapeda dan Komisi B. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, untuk informasi awal saya langsung bergabung dengan Pak Yasin dulu untuk pendalaman tentang prioritas pembangunan yang sudah disusun dan diagendakan Bu Gubernur adalah sinergi dan kolaborasi. Mungkin kalau kita mau detail gitu lah ya, 7 itu apa aja Pak Yasin? Ya, terima kasih Mas Iman, pemirsa dimanapun berada. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023.
tadi sudah disampaikan bahwa salah satu temanya adalah memang kita ingin mengangkat peningkatan dan pemerataan sumber daya manusia. Kenapa kita mengambil tema ini? Kita tahu bahwa SDM menjadi modal utama dalam pembangunan. Dan kita tahu salah satu permasalahan di Jawa Timur itu adalah memang IPM kita masih di bawah rata-rata nasional. Meskipun peningkatannya sangat signifikan dari tahun ke tahun sejak Ibu Gubernur menjabat sampai hari ini kita sudah posisi di 72,75% dan peningkatannya sangat signifikan. Namun demikian kita memahami bahwa pemerataan sumber daya manusia itu belum merata di semua kabupaten kota. Yang kedua, pemulihan ekonomi menjadi tema kita, bagaimana transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, karena memang di era pandemi COVID kemarin kita akui bahwa memang ekonomi kita mulai melemah dan alhamdulillah sudah mulai bangkit, sehingga kita dorong bagaimana kita untuk transformasi ekonomi ini benar-benar bisa mendukung daya saing daerah. Ada 7 prioritas yang akan kita lakukan di tahun 2023 ini. Yang pertama adalah pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Kemudian yang kedua adalah penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan. Kemudian yang keempat, peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Kemudian yang kelima adalah peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi. Yang keenam adalah peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir, prioritas yang ketujuh adalah peningkatan ketertiban, ketentraman, dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Jawa Timur. Semuanya ini nanti diimplementasikan dalam Nawabakti Satya Ibu Gubernur yang ada 9 Jatim itu, mulai Jatim Sejahtera, Jatim Cerdas, Jatim Amanah, sampai Jatim Harmoni. Baik, nanti kita coba pendalaman satu persatu sekaligus barangkali karena ada prioritas, apakah ada kelompok tertentu yang menjadikan super prioritas dan itu harus didahulukan, nanti kita coba pendalaman. Saya ke Pak Aliyadi. Pak Aliyadi, Nyun Sewu, kalau Anda melihat 7 prioritas ini, dari kajian jenengan seperti apa? Apakah sudah cukup mumpuni atau memang sudah cukup pas untuk kebutuhan Jawa Timur sekarang atau pripun, Pak? Baik Mas Iman, saya lebih fokus kepada pembangunan di bidang ekonomi. Ya. Pertama tentu saya sebagai Ketua Komisi yang membidangi ekonomi mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur beserta jajaran, bahwa pertumbuhan ekonomi kita di Jawa Timur alhamdulillah cukup baik, walaupun 1-2 tahun kemarin dalam kondisi pandemi kita masih bisa bertahan, bahkan tertinggi di Pulau Jawa. Ini suatu hal yang memang perlu kita apresiasi atas keberhasilan gubernur beserta tim, termasuk di pihak legislatif misalnya. Lebih-lebih keterlibatan masyarakat secara langsung. Karena tidak bisa kita ini hanya mengakui ini sebuah keberhasilan pemerintah, tetapi peran serta dari masyarakat kita juga cukup baik dalam rangka terus mempertahankan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih baik. Karenanya ke depan di 2023 tentu sesuai dengan optimis Jatim bangkit, maka tentu kami dengan segala ikhtiar dan upaya akan mendorong sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan gubernur dalam hal ini. Tentu sesuai dengan tupoksi yang ada pada pihak kami, terutama di bidang ekonomi yang berbasis kerakyatan terutama. Baik, nanti untuk pendororannya seperti apa, bentuk dan konkretnya, kita coba bedah lagi dalam segmen berikutnya. Kita masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Untuk pemirsa yang baru saja bergabung, JTV 100% Jawa Timur fokus pada tema kita adalah prioritas pembangunan Jawa Timur 2023. Pemirsa, tadi kita sudah simak sekilas bagaimana prioritas yang ditetapkan pemerintah provinsi, ada 7, lalu dari overview singkat dari Komisi B DPR Jawa Timur seperti apa. Saya coba lihat overview atau mungkin juga
pandang dari seorang ekonom. Saya ke Prof. Murpin dulu. Prof, kalau tadi sempat dijabarkan 7 poin-poin prioritas pembangunan di 2023, kalau menurut kajian Anda, apa kira-kira yang perlu mendapatkan perhatian? Atau mungkin juga ada yang di tweaking atau mungkin juga di tune up gitu? Monggo Prof. Terima kasih. Jadi saya rasa RKPD 2003 itu nomor 1, 2, 3, 5 dan 7 itu erat kaitannya dengan penguatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang menggaransi adanya pemerataan ekonomi. Karena kita sering angka makro pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tinggi, tapi sesungguhnya disparitas miskin kota dan desa dan disparitas sektor dan disparitas daerah itu masih terjadi gitu ya. Jadi saya rasa misalnya begini, RKPD 2023 kan menyebut adanya pemulihan ekonomi kerakyatan. Kalau kita lihat misalnya ekonomi kerakyatan itu kan middle class. Kalau kita bicara untuk kesejahteraan masyarakat, maka middle class itu harus digarap secara serius. Middle class itu ada siapa di dalamnya? Ada BUMDes, ada UMKM, yang kadang-kadang UMKM mau ekspor aja sulit gitu ya. Lalu juga orientasi ekspor juga sulit dana, sulit aturan main dan sebagainya, tidak ada kemudahan. Bank juga tidak bankable terhadap UMKM gitu ya. Lalu juga Undang-Undang Omnibus Law, kalau kita analisa Undang-Undang Cipta Kerja itu, minimal 40% wajib hukumnya seluruh kantor pemerintah provinsi sampai daerah termasuk BUMD, wajib hukumnya asal usul makan minum apa yang dibutuhkan oleh instansi itu asal usulnya harus dari UMKM dan koperasi. Tapi kita lihat mana ada kontrol dari DPRD Jatim kepada DPRD Kabupaten Kota. Ada nggak perda-perda yang sudah menjamin mengimplementasikan Undang-Undang Omnibus Law itu? Kan belum kita lihat secara serius begitu ya. Sehingga teman-teman UMKM middle class ini benar-benar punya akses yang jelas, indikator yang jelas gitu loh. Termasuk nanti CSR daripada BUMD yang sehat itu bagaimana mendukung memfasilitasi capacity building bagi UMKM middle class itu Mas Imam. Baik, kalau kita memberikan perhatian pada tantangan, nanti juga saya coba minta pendapat Anda Prof. Murpin. Sebentar, kalau mungkin Pak Yasin bisa menanggapi apa yang dikaji oleh Prof. Murpin barusan. Ada tanggapan? Ya, jadi 7 itu memang semuanya prioritas, tapi sebenarnya yang paling mendesak saat ini adalah 3 hal yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah pemulihan ekonomi. Ini menjadi fundamental penting, karena bagaimana kita memulihkan ekonomi. Makanya Ibu Gubernur pada saat kemarin begitu inflasi tinggi, maka bagaimana kita meningkatkan daya beli. Ekonomi ini nggak boleh mandek, maka bansos digerakkan, semua pelaku usaha mikro dikasih permodalan. Kita punya Prokesra, program keluarga sejahtera itu kreditnya bunganya hanya 3% 1 tahun. Kita punya Dagulir yang hanya 6% 1 tahun. Itu untuk menutupi KUR yang barangkali KUR kalau tidak menjangkau, maka APBD kita melalui Dagulir dan Koksesra itu bisa mensupport ke sana. Usaha-usaha ultramikro itu kita beri pinjaman dan bunganya hanya 3%. Disubsidi oleh Pemprov selebihnya 9%. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, konektivitas. Kita tahu bahwa memang masih ada kesenjangan antara Jawa Timur, wilayah utara dengan selatan. Kita masih punya kesenjangan, tadi disampaikan oleh Prof. Murpin, bagaimana desa kota kemiskinannya masih, kalau di kota itu sudah 7,7%, kita di desa masih 13,5%. Jadi masih jomplang. Tapi bagaimana kita keberpihakan kita pada ekonomi pedesaan. Ibu Gubernur menggerakkan BUMDesa. Bagaimana BUMDesa ini diberi permodalan supaya BUMDesa bisa melayani menumbuh kembangkan ekonomi yang ada di pedesaan. Kemudian desa-desa wisata sekarang juga dikembangkan oleh Ibu Gubernur. Betapa ada 594 desa wisata yang ada di Jawa Timur, dan kita tahu ada di Gresik misalnya ada Setigi, kemudian ada kafe sawah di Pujon Kidul. Banyak desa-desa wisata yang sudah kelasnya mandiri dan itu bisa menggerakkan ekonomi pedesaan. Kemudian yang ketiga, konektivitas berikutnya adalah kita terus mendorong jalan lintas selatan yang panjangnya 637 km itu terus kita dorong, dan alhamdulillah sampai 2023 ini target kita 60% sudah terbangun.
maka nanti sisanya tinggal 200 sekian itu kita dorong, mudah-mudahan sampai 2027 kita bisa selesaikan dengan dukungan APBN. Kemudian konektivitas berikutnya adalah terima kasih kita hadirnya Bandara Kediri. Ini juga akan mencoba bagaimana mendorong perekonomian yang wilayah selatan. Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Selingkar Wilis itu nanti bisa tumbuh. Kemudian jalan tol Kertosono Kediri, kemudian Kediri Tulungagung itu juga sudah kita kembangkan. Kemudian Probolinggo Banyuwangi sebentar lagi juga kita sambungkan. Ini untuk membangun konektivitas. Yang terakhir adalah prioritas SDM, kesehatan dan pendidikan ini menjadi penting. Dan alhamdulillah Mas Iman dengan dukungan BPOPP, Bosda Jawa Timur, SMA gratis SPP-nya, kita sudah bisa lihat SMA di Jawa Timur ini 3 tahun berturut-turut yang diterima di perguruan tinggi negeri itu terbanyak di Indonesia, di Pulau Jawa terbanyak. Nanti kita coba sambung dengan Ketua Komisi B DPR Jawa Timur seperti apa, karena saya juga punya catatan ada sejumlah program yang sebelumnya mau diselenggarakan tapi karena pandemi macet, kita nanti coba kaji dari berikutnya apakah juga masuk dalam prioritas. Masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Masih bersama Anda, Optimis Jatim Bangkit. Saya coba ke Pak Aliyadi. Pak Aliyadi, kita tahu bahwa tadi kita juga sudah sekelumit mengakui bahwa pandemi ini berdampak pada segala aspek kegiatan masyarakat termasuk pemerintah gitu. Dan kita tahu pada 2021-22 itu Pemprov juga punya agenda yang mau nggak mau juga terdampak. Kalau menurut kajian panjenengan 7 prioritas pembangunan Jawa Timur apa sudah memasukkan item-item yang sebelumnya kecantol gara-gara pandemi atau nyambung lagi atau program baru kalau menurut Pak Aliyadi? Ya setidaknya misalnya di sisi ekonomi tadi kita sangat terganggu utamanya di pariwisata ya. Alhamdulillah setelah pandemi ini mulai berakhir, peningkatan pariwisata kita di Jawa Timur ini malah lebih dari 200%. Dan ini berdampak kepada semua, perhotelan, rumah makan dan seterusnya dan seterusnya. Karenanya terus kita dorong melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur untuk terus memberikan pendampingan kepada desa-desa utamanya yang tadi disampaikan Pak Kepala Bapeda. Sudah ada 500 sekian di Jawa Timur ini desa-desa wisata yang sudah oke. Dan itu sudah 2022 kemarin Mas Iman, DPRD Jawa Timur sudah mengesahkan rancangan peraturan daerah pemberdayaan desa wisata sudah menjadi peraturan daerah. Jadi seiring dengan lahirnya perda itu tadi, maka ini menjadi tugas kita semua, eksekutif dan legislatif, untuk bisa bagaimana amanah dari perda yang sudah kita lahirkan itu benar-benar berdampak positif kepada masyarakat Jawa Timur. Siap. Pak Yasin juga nyentil soal pariwisata, desa wisata, Pak Aliyadi juga nyentil soal pariwisata. Saya ke Prof Murpin. Prof, kalau dari aspek pariwisata gitu ya, dalam situasi pasca pandemi atau juga mungkin post pandemi seperti sekarang ini, tantangan pariwisata seperti apa khusus Jawa Timur yang perlu kita siap-siap atau antisipasi, Prof? Monggo. Saya kira soal keamanan, lalu juga soal kenyamanan, yang kita harapkan kan pariwisata asing ya, kalau pariwisata domestik kan tidak besar sebenarnya income-nya ya. Lalu juga perlu diingat infrastruktur, karena di Singapura, beberapa negara itu objek pariwisata dibuat loh, pantainya dibuat dan sebagainya. Kita ini sudah punya alamnya, tinggal Pemda dengan APBD-APBN-nya itu bisa akses jalan yang baik, ya kan ya, dan masyarakat juga welcome, tidak ditakutkan oleh pariwisata asing seperti di Bali gitu ya. Lalu juga raja-raja kecil di suatu daerah yang 3 bupati itu menghadap sebuah wilayah itu jadi persoalan seperti Bromo itu ya. Jadi lebih baik mungkin dipikirkan seperti lagi dirancang oleh Pak Luhut, seperti ada Notoba, jadi ada istilahnya badan otorita gitu ya. Kalau tidak, maka raja-raja kecil ini sulit gitu loh. Untuk mengelolanya, baik juga untuk pengembangan infrastrukturnya, kondisinya, pemberdayaan masyarakatnya, supaya
pariwisata itu sendiri menghasilkan pengusaha daerah, bukan pengusaha yang datang ke daerah. Iya. Ini juga kadang-kadang jadi problem tersendiri gitu, Mas Imam. Baik, Prof, izin saya juga nyebrang langsung ke anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, ada Pak Hadi Dediansyah. Pak Dedi yang sudah sambut secara daring juga. Pak Dedi, Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Mas Imam. Alhamdulillah sambung. Pak Dedi nyun sewu, kalau mungkin sudah dapat catatan atau informasi awal tentang prioritas pembangunan Jawa Timur 2023. Karena Komisi E DPR ini banyak menyoroti soal manusia, kami juga penasaran kemiskinan gitu ya, kemudian rumah tinggal layak huni, stunting itu masuk dalam agenda ini. Kalau menurut Anda sendiri dari Komisi E, apa masukan yang perlu dipertajam supaya pembangunan itu betul-betul masuk dan mengena? Monggo, Pak Dedi. Ya, saya rasa untuk program 7 prioritas pembangunan Jawa Timur ini tentunya sudah mengarah pada prioritas yang betul-betul spesifik. Artinya dalam persoalan ini Komisi E menyoroti bidang pendidikan, kesejahteraan, kesehatan. Tapi ada satu hal yang menjadi kajian bahwa pengalaman masa lalu, terutama persoalan pengentasan kemiskinan, seyogyanya Bapeda ini Pak Yasin harus mengoreksi ulang karena data-data yang disampaikan kemarin itu banyak data yang keliru. Karena berdasarkan laporannya itu laporan rata-rata 5 tahun yang lalu yang dipakai oleh Menteri Sosial dan sebagainya. Nah, ini kami berharap untuk masalah kemiskinan harus ditinjau ulang. Karena apa? Data biar signifikan, program unggulan ini biar tepat sasaran. Jangan sampai data-data kemarin itu dipakai lagi, akhirnya apa? Ya salah sasaran, akhirnya pada endingnya mencapai target mengentas kemiskinan, ini menjadi muspro tentunya. Pak Dedi, nyun sewu, contoh tadi datanya kurang akurat atau datanya out of date dan kurang tepat sasaran itu contohnya apa Pak Dedi? Mohon izin. Nah, contohnya ini kemarin data penerima bantuan sosial. Ini data yang dipakai, ini seringkali terjadi data yang sudah usang. Kami dari Komisi E itu sudah berkali-kali agar Pemprov Jawa Timur mendata ulang penerima bantuan sosial ini agar tepat sasaran. Karena kami di Surabaya sendiri, dapil saya yang ada di Surabaya, data yang mestinya penerima itu tepat sasaran, tapi data yang diusulkan tidak diterima atau tidak dimasukkan dalam data rekrutmen baru. Nah, kami berharap data-data ini seyogyanya ditinjau ulang karena sampai detik ini menjadi problem di masyarakat. Seperti kemarin kasus di beberapa RT sudah mengajukan data, tetapi ada penolakan karena sistem dan sebagainya, ya Mas Imam. Iya. Kalau tadi juga ada penegasan soal sinergi dan kolaborasi. Menurut Pak Dedi, sinergi dan kolaborasi seperti apa supaya update data dan juga penyaluran bantuan itu bisa betul-betul tepat sasaran, Pak Dedi, monggo. Iya, dalam konteks ini semestinya pemerintah yang melalui proses dari provinsi, kota maupun sampai kecamatan, RW, RT ini harus menunjukkan istilahnya kolaborasi. Kolaborasi dalam konteks penghimpunan data. Kalau memang data itu sudah tidak layak, yang jelas kalau data 5 tahun yang kemarin mesti kan sudah berubah. Mungkin orangnya meninggal, mungkin orangnya sudah pindah tempat, bahkan mungkin orang tersebut sudah mapan. Baik. Makanya harus ditinjau ulang data-data ini agar betul-betul konkret. Baik. Karena masyarakat miskin ini masih betul mengharapkan data-data ini dimasukkan. Siap. Karena yang sering kami jumpai di RT, sampai yang namanya RT itu kadang dipisui, Pak Simam. Kan saya kasihan, RT RW sambat ke saya, Pak saya sudah menyetorkan data tapi di tingkat kecamatan kota enggak diterima. Akhirnya apa? Korbannya ya kita-kita yang petugas di lapangan. Siap. Memang masyarakat itu kan enggak mau tahu, pokoknya minta ya diperhatikan, tapi nyatanya ini masih terjadi kontradiktif di lapangan. Siap, Pak Dedi, terima kasih untuk masukannya. Ini bicara soal sinergitas dan kolaborasi. Tadi kan Ibu Gubernur juga mencanangkan atau menguatkan, menyerukan supaya penguatan kolaborasi Pemprov, kabupaten kota, dan mungkin juga sampai ke bawahnya. Monggo Pak Yasin, seperti apa tanggapannya? Betul, jadi Ibu Gubernur itu selalu menekankan kepada kita, utamanya bahwa memang sembunyiannya Ibu adalah IKI. IKI itu inisiatif,
yang K-nya itu kolaboratif dan I-nya itu adalah inovasi. Kita nggak mungkin bekerja pemerintah provinsi itu tanpa berkolaborasi dengan semua pihak. Iki, mandek cuma iki toh Pak? Iki. Bukan iki kudu iso. Nah, bukan iki ya? kudu iso, iki Atau optimis asal Jatim jangan Bangkit. iki piye kan Ya. susah ya, susah Pak. Ya, jadi kolaborasi ini menjadi syarat mutlak untuk kita berhasil. Untuk kita bisa bangkit, kita bisa kuat, itu harus kolaborasi. APBD kita, Mas Iman, itu hanya 5% dari total PDRB yang ada di Jawa Timur yang sekitar 2.400 triliun. Kita hanya 33 triliun, jadi sangat kecil. Sehingga kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, utamanya dunia usaha, akademisi, LSM, semua media itu menjadi bagian penting bagaimana kita untuk bisa mensukseskan. Termasuk tadi data. Jadi saya sependapat memang karena data kemiskinan itu sangat dinamis. Jadi sebenarnya kalau secara metodologi data ini Kemensos itu sudah mengeluarkan yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Dan itu ditetapkan setiap bulan. Tidak setahun sekali, tapi setiap bulan. Dan itu pendataannya langsung dari desa ke kabupaten kota, Dinsos langsung ke pusat. Memang provinsi sampai hari ini belum mendapatkan akses untuk bisa melakukan verifikasi. Ini yang selalu kami sampaikan bagaimana kita bisa untuk bisa ikut terlibat di sini. Tapi memang saat ini seperti itu. Upaya supaya bisa dapatkan akses itu apa? Ini yang sedang dilakukan. Sekarang Pak Jokowi alhamdulillah membuat pendataan terpadu semua yang namanya Reksosek, registrasi sosial ekonomi. Ini nanti akan sudah mendata kemarin 100% penduduk di Indonesia. Nanti akan ketemu siapa yang miskin by name by address, dan ini menjadi pintu masuk untuk bisa tadi update data kemiskinan yang memang valid. Saya ke Pak Ali. Pak Ali singkat Pak Ali sebelum saya jeda ya. Saya juga penasaran soal program yang dulu pernah dicanangkan soal Islamic Center di Madura gitu ya. Lalu gagasan atau mungkin ide untuk membangun kereta gantung di Bromo gitu. Mungkin kawan-kawan dari Komisi EP memantau Pak, seperti apa itu progresnya? Saya juga belum tahu persis Mas Iman, tetapi yang jelas Perpres 80 itu termasuk salah satunya saya yang ikut mendampingi Bu Gubernur di beberapa kementerian di Jakarta. Salah satunya adalah kegiatan Islamic Center di Madura. Sampai hari ini saya juga belum mendapatkan update seperti apa selanjutnya. Oke, kita jeda dulu, nanti pendalaman masih dalam program Optimis Jatim Bangkit karena fokus kita adalah prioritas pembangunan Jawa Timur di 2023. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit. Sebelum saya ke Pak Dedi dan juga Prof. Murpin, saya ke Pak Ali dulu. Pak Ali, nyun sewu, kalau misalkan kita bicara soal kolaborasi, sinergi, seperti tadi dikatakan Pak Prof. Murpin juga perlu, lalu Pak Dedi juga perlu memberikan penekanan pada kolaborasi dan sinergitas. Seperti apa sih Pak? Mungkin ada saran dari Komisi B sendiri, kolaborasi atau kerjasama yang bisa solid untuk betul-betul memperlancar semua tugas program ini bisa lancar antara provinsi, kabupaten sampai kota, itu gimana Pak? Ya Mas Iman, sepakat dengan yang disampaikan Prof tadi, kolaborasi antara Provinsi Jawa Timur dengan kabupaten kota misalnya. Salah satu lahirnya Perda Pemberdayaan Desa Wisata itu memang mestinya harus disambut baik oleh teman-teman pemerintah kabupaten kota di Jawa Timur. Karena itu akan menjadi payung kepada seluruh masyarakat Jawa Timur. Termasuk kolaborasi misalnya yang perlu kita pahami bahwa salah satu punggung ekonomi Jawa Timur ini adalah UMKM. Nah UMKM ini juga kadang-kadang menjadi kendala yang menjadi sebuah kendala teknis di tingkat lapangan. Ini kurangnya sinergi antara provinsi dengan kabupaten Mas Iman. Dan ini yang perlu terus kita lakukan. Agar kebersamaan itu ada sehingga akses masyarakat kita, UMKM kita ini tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan. Karena keberhasilan salah satu Jawa Timur kemarin berhasil pada posisi pandemi itu adalah UMKM kita yang luar biasa. Kalau di situasi seperti sekarang, kira-kira sektor apa Pak yang bisa digenjot supaya target itu bisa sampai? Salah satunya yang ini sebenarnya menjadi alasan yang klasik adalah sektor pendanaan. Salah satunya. Ini yang mestinya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi juga ikut membantu lah. Pendanaan di UMKM kita, kemudian perizinan dan seterusnya. Saya rasa kalau hal-hal lain
UMKM kita sudah cukup baik, bagus. Provinsi Pak. sudah siapkan anggaran, kemudian setahu saya di beberapa pemerintah kabupaten itu juga sudah membantu untuk urusan perizinan, bahkan sampai ke level kelurahan mereka siap untuk membawa perangkat untuk ngewangi, ngurus izin sampai level itu Pak. Ini apa masih kurang Pak? Jauh, belum mencukupi Mas Iman. Jadi APBD kita memang terbatas ya. Artinya semampu kita memang pemerintah Provinsi Jawa Timur itu harus lebih fokus lagi, konsentrasi lagi bagaimana kita bisa meningkatkan UMKM kita ini semakin lebih baik. Lebih berdaya, baik. Saya ke Prof. Murpin. Prof, kalau bicara soal Jawa Timur kan nggak cuma mikirin UMKM, tapi bagaimana supaya pesona Jatim itu menjadi jujukan investasi gitu. Kalau menurut Prof. Murpin sendiri, peluang-peluang investasi Jawa Timur kalau kita sambung-sambungkan dengan 7 prioritas pembangunan, di mananya kira-kira menjadi pesona yang lebih utama nih Prof? Pertama saya harus memberi apresiasi setiap Kapolda dan Pangdam kita menjamin tentang ibaratnya country risk, risiko berinvestasi di Jawa Timur itu baik gitu ya, tidak ada gangguan yang signifikan gitu ya bagi investor asing sekalipun gitu. Kita lihat tuh naik. Persoalannya bahwa bagaimana informasi yang terbuka terhadap SDM kita ada di mana. Kalau investor mau masuk di suatu daerah, apakah ada ketersediaan di sana, adakah infrastruktur? Seringkali kan investor itu diimin-imin. Nanti kalau kamu buka, ini kan kita tahu sendiri ya, Rusia kan sudah taken kontrak untuk di Tuban kan, untuk penyulingan BBM tahu ya di Tuban ya, dana kita udah keluar hampir berapa triliun itu untuk pelepasan tanah 1.000 hektar itu. Untungnya mereka lagi perang gitu, padahal udah groundbreaking di sana. Persoalannya bagaimana iklim yang kondusif harus disiapkan supaya investor itu nyaman gitu. Contoh lagi misalnya ada pabrik semen di investor China di Jember Mas, itu mereka nggak nyaman karena penduduk setempat potensi mengganggu karena bahasa Mandarin nggak bisa untuk ikut kerja di Kabupaten Jember itu. Kenapa nggak dipersiapkan dulu gitu loh, masyarakatnya lewat APBD atau CSR-nya perusahaan itu sendiri gitu kan, sehingga mendapatkan income. Tapi saya lebih menyoroti gini deh, kalau kita mau ekonomi kerakyatan kita sustainability, harus letakkan fondasi yang kuat. Coba tanya rekan kepala dinas tenaga kerja ya provinsi selalu mengatakan tamatan SMK di Jawa Timur kan punya hak untuk mengelola SMK dan SMA ya. Betul. SMK itu kontributor pengangguran terbesar Mas. Padahal SMK itu harus siap pakai kan. Mereka lah yang seharusnya untuk memobilisir, mendesain UMKM yang modern. Karena tipikal UMKM di Jawa Timur ini hampir 75% dikelola oleh keluarga yang sudah tua, gaptek, tidak tahu tentang strategi pemasaran dan sebagainya. Sehingga saya juga berpikir sebenarnya kalau kita mau jujur, di Jawa Timur ini Mas, ada 321 PTS dan 17 perguruan tinggi negeri. Sinergi untuk membangkitkan ekonomi, riset-riset terapan kemana ada? Saya nggak lihat itu secara serius. Baik rancangan dari Bapeda Jatim maupun teman-teman Jawa Timur tidak melihat perguruan tinggi swasta itu ada di Jawa Timur, bukan milik Kemendikbudristek gitu loh Mas. Iya, baik. Bagaimana riset itu bisa saya tahu ada Balitbank. Tapi persoalannya kan bagaimana riset-riset di perguruan tinggi itu betul-betul implementatif terhadap kebutuhan sekarang, modernisasi agraria, modernisasi terhadap industri pariwisata gitu. Saya belum lihat keseriusan itu, hanya CLO, MOU, goodbye. Baik, saya mau izin untuk respon dari pemerintah provinsi, Pak Yasin. Monggo Pak Yasin, bisa ditangkap. Terima kasih, izin Prof. Jadi gini, ini data terbaru Agustus bahwa tenaga kerja memang betul. Dulu selama ini Ibu Gubernur prihatin betul. Ini gimana masa SMK kok malah menyumbang tenaga kerja terbuka, pengangguran terbuka paling tinggi dibanding SMA, kan ada yang salah. Maka kemudian Ibu Gubernur melakukan revitalisasi terhadap SMK-SMK kita. Dan alhamdulillah data per Agustus kemarin terbukti bahwa ternyata sekarang tingkat pengangguran terbuka tidak lagi SMK. Tapi SMA. Ini artinya apa? Bahwa memang SMK-SMK kita memang siap untuk diterima di dunia kerja. Yang kedua, kami memang Ibu Gubernur sangat berharap dan selama ini kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Karena memang kami sadar betul perguruan tinggi punya potensi yang sangat luar biasa, sehingga Ibu Gubernur menggandeng
kita sudah MOU dengan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan bahkan action plan-nya melalui KKN tematik, kemudian dokter mengabdi, dan bahkan yang terbaru kemarin baru saja di launching itu menciptakan 1.000 desa untuk menjadi binaan Pemprov dengan Universitas Brawijaya Malang. Kita ingin desa 1.000 desa ini benar-benar didampingi dengan KKN tematik yang tidak hanya satu periode sekali, tapi terus berkelanjutan. KKN itu sampai jadi, sampai kemudian kita nanti coba bangun bisnis plan-nya kayak apa, dan kita coba tawarkan kepada semua dunia usaha dengan berbagai kalangan yang bisa bersama-sama membangun desa. Saya sempat tahu itu waktu saya jalan-jalan cari sego jagung Bojonegoro, ternyata juga ada kawan-kawan kampus di sana itu ya, untuk bangun desa wisata. Saya ke Pak Dedi. Pak Dedi, kalau bicara soal kependidikan gitu ya, Komisi E pasti juga punya concern soal ini. Atau ada punya catatan atau semacam laporan report lah gitu Pak Dedi tentang kinerja Pemprov di aspek pendidikan. Monggo Pak Dedi. Nah, saya rasa terkait dengan pendidikan memang dibutuhkan integritas dari Dinas Pendidikan itu sendiri, bahwa dunia pendidikan itu salah satu modal poin utama dalam mencapai suatu target apapun, karena bagian itu di dalamnya kan ada Balitbang. Nah, Balitbang di sini Jawa Timur itu kurang memfungsikan dari peran Balitbang itu sendiri, karena kesannya Balitbang ini kan badan yang sulit berkembang ya. Karena hasil riset-risetnya saya lihat itu belum dipakai secara maksimal oleh pemerintah provinsi. Karena saya sering kan komunikasi, koordinasi dengan dinas atau badan Balitbang itu sendiri. Memang kajian-kajian ilmu-ilmunya bagus, tetapi penerapan di pemerintah provinsi itu sampai detik ini belum secara nyata. Gitu. Kendalanya menurut Anda? Kendalanya ya ini, mestinya pemerintah provinsi apa yang dikatakan dengan jargon IKI-nya, kalau sudah punya inisiatif terus ditunjang dengan kolaboratif, mestinya kan apapun yang menjadi kajian di Balitbang kan harus diterapkan di Jawa Timur. Karena salah satu maju tidaknya Jawa Timur dengan proses intelektualisasinya melalui Badan Kajian Pengembangan di Provinsi Jawa Timur. Jadi hasil-hasilnya itu ya paling tidak bisa dicermati, menjadi acuan atau menjadi ya paling nggak arah dari pembangunan itu sendiri. Jangan sampai Balitbang ini fungsinya stagnan. Hasil dari kajian tidak diterapkan. Ini sangat memprihatinkan. Terutama ini ya. Kalau catatan Prof Murpin tadi soal kemampuan dari SDM sendiri, bagaimana? Kan selama ini Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi juga sudah melakukan bermacam-macam program pembekalan untuk SDM. Masih kurangkah Pak Dedi? Ya, saya rasa ini kan kemarin saya juga pernah mengikuti job fair terkait dengan tenaga kerja SDM. Tetapi ya masih sebatas seremonial, masih Jadi ini butuh penekanan, karena jangan sampai seremonial saja, tetapi harus difaktualisasikan. Karena bagaimanapun juga terkait dengan pendidikan, salah satunya di Jawa Timur memang banyak sekolah-sekolahan yang swasta. Nah, bukan berarti sekolah swasta ini kan dikesampingkan, karena ini kan bagian dari condro di mukanya sumber daya di Jawa Timur. Nah, ini layak untuk dikolaborasikan, terutama dalam kajian-kajian akademisinya. Karena sampai detik ini memang saya melihat secara nyata bahwa peran kampus itu sendiri belum maksimal, atau memang belum dikasih ruang. Karena apapun yang menjadi peran serta masyarakat, kajian ilmunya yang tidak tendensius ya ada di kampus-kampus ini. Makanya kami berharap bahwa SDM harus dimulai dari kampus-kampus. Terutama kampus ini kan tidak punya tendensi apa-apa kan. Kajian ilmunya kan betul-betul real, nyata, menyumbangkan ke bangsa dan negara. Bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi. Baik, sebentar. Oh gitu, baik. Sebentar saya coba minta Pak Yasin menanggapi dulu apa yang digaji oleh Pak Dedi dan Pak Prof Murpin. Monggo, tanggapannya dengan Pak. Ini gimana? Apakah memang belum cuman seremonial saja atau jadi catatan MOU tapi selesai gitu? Monggo Pak Yasin. Ya, saya kira tidak lah. Jadi sekaligus informasi saja Pak Dedi ini karyanya Pak Dedi juga pada saat waktu di Komisi A. Jadi Balitbang sekarang sudah berubah menjadi Badan Riset
dan inovasi daerah. Oh, betul. Mudah-mudahan dengan nama yang baru ini kita setelah ada kajian maka tindak lanjutnya adalah inovasi yang kemudian itu diterapkan dalam rangka untuk memperkuat tata kelola pemerintahan maupun program-program Bukan karena pembangunan. ganti nama, karena sulit berkembang kayak Pak ya? Ya, makanya itu tadi Pak, ini mudah-mudahan ganti nama ini tidak lagi seperti yang dipersepsikan oleh Pak Dedi. Ruatan gitu ya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kita sangat berterima kasih atas kehadiran beberapa teman-teman perguruan tinggi yang selama ini memang banyak membantu kami. Tidak hanya melalui kajian, tapi memang langsung action di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan, saat ini kami dibantu oleh teman-teman STAN. Brawijaya. Teman-teman STAN. STAN untuk membangun tata kelola akuntansi keuangan BUM Desa. Yeah. Mereka turun langsung pendampingan di lapangan. Kami dibantu oleh teman-teman UNER banyak di pedesaan terkait dengan bagaimana mengembangkan produk unggulan yang ada di pedesaan. Kami dibantu oleh teman-teman Brawijaya untuk melalui desa berdaya. Baik. Pendampingannya oleh Brawijaya. Jadi kita kadang menemukan potensi di desa itu susah, saking banyaknya. Maka kemudian masyarakat diajak mana yang paling Terlibat. potensial, kemudian dijadikan ikonik desa. Baik. Program unggulan desa ini Nanti salah satu contoh. Kita dalami lagi dari Pak Aliyadi, Prof. Nurpin dan juga Pak Dedi masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Kalau ngomong soal Jawa Timur nggak terasa tahu-tahu sudah di bagian terakhir, tapi saya coba ke Pak Aliyadi dulu. Pak Aliyadi sebagai Ketua Komisi B DPD Jawa Timur, supaya prioritas itu bisa jalan dan nyampe Pak. Mungkin ada masukan untuk Pemprov. Baik Mas Iman, jadi tentu kita semua optimis ya. 2023 Jawa Timur akan lebih baik dari sebelumnya. Amin. Dengan berbagai upaya dan ikhtiar yang kita lakukan, serta yang terpenting juga ada campur tangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa di sini. Bagaimanapun di Jawa Timur ini sudah cukup berhasil, namun pada sisi lain juga ada kekurangan-kekurangan yang memang harus kita kejar bersama-sama. Dan ini menjadi tugas kita semua, Pemprov Jawa Timur, DPRD Provinsi Jawa Timur, untuk terus berkolaborasi bagaimana bisa mewujudkan satu impian pengabdian setulusnya kepada masyarakat Jawa Timur. Saya ke Prof. Nurpin. Prof. Nurpin sama seperti pertanyaan pada Pak Aliyadi. Jadi katakanlah kalau prioritas itu harus sudah dipatok gitu ya. Untuk bisa jalan dan bisa sampai, itu apa yang harus dilakukan Prof? Monggo Prof. Saya masih mengingatkan, sering kita lupa ya, bagaimana evaluasi revitalisasi kantor perwakilan dagang Jawa Timur yang diharapkan bisa membawa dana segar ke Provinsi Jawa Timur. Bagaimana nasibnya? Karena beberapa teman dewan periksa itu katanya sudah jadi yang masuk itu kambing, bukan informasi dagang gitu ya, di beberapa provinsi itu loh. Nah ini juga harus Bapeda bagaimana itu rancang awalnya, indikatornya gitu ya. Yang lain, saya harap teman-teman DPR ini yang punya hak budget dan pengawasan, ya laporlah secara terbuka gitu ya, tentang hibah-hibah ke masyarakat itu supaya sehat. Jangan hibah itu jadi sahat gitu loh. Maaf ya. Siap. Jadi supaya sehat dan transparan. Siap. Jadi supaya KPK tidak repot-repot ke Jawa Timur gitu ya. Siap. Kejujuran dan transparansi itu penting dengan semua terkait. Kalau itu memang dana rakyat, ya untuk rakyat. Jangan diselewengkan gitu ya. Lalu Siap. juga mengenai desa mandiri itu juga yang benar 1490 desa mandiri itu keren ya, number one di Indonesia. Tapi BUMDes yang 1M per desa itu bagaimana itu laporannya gitu ya. Baik. Itu juga perlu diperhatikan. Saya rasa itulah. Baik, terima kasih Prof. Nurpin. Pak Dedi sama, prioritas supaya nyampe apa yang harus dilakukan? Masukan jenengan, monggo. Ya, saya rasa semua pemangku jabatan, baik itu legislatif, eksekutif, ya tentunya harus memiliki rasa integritas. Ini kunci utama. Jadi kalau tidak memiliki integritas, ya percuma saja. Karena yang jelas banyak persoalan, ya pejabat-pejabat termasuk saya, itu tidak membicarakan program untuk kesejahteraan masyarakat. Siap. Yang ada hanya dibicarakan ya antar teman, ya antar rasan-rasan eksekutif, legislatif, ini tidak fair. Siap. Makanya kita dibutuhkan rasa integritas terhadap bangsa dan negara itu menjadi kunci utama bahwa program secemerlang apapun ketika
pelaku-pelaku pemangku jabatan itu tidak memiliki integritas, ya hasilnya apa yang menjadi kritik dari Prof tadi. Gitu Mas Iman. Siap, Pak Deddy. Pak Yasin Nyun Sewu ini bukan ajang pengadilan Pak, tapi seakan-akan masukan ini jadi seakan-akan Pemprov itu piye, monggo Pak Yasin nanggapi. Sekaligus juga Pak. Oke, terima kasih. Jadi pemerintah provinsi sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Tadi saya sependapat bahwa sebagus apapun program, kalau tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, dari semua pihak, pasti tidak bisa berjalan maksimal. Kita sudah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang kemudian di breakdown setiap tahunnya berupa rencana kerja pemerintah daerah. Dan ini tahun 2023 ini adalah RPJMD kita yang kelima, dan tentunya kita sudah menentukan prioritas bersama teman-teman DPRD, kemudian kita sudah mengalokasikan anggaran, dan semua program sudah direncanakan oleh semua perangkat daerah yang ada di provinsi. Tentunya ini tidak bisa berjalan tanpa kolaborasi semua pihak. Oleh karena itu kami sangat berharap dukungan semua pihak, teman-teman perguruan tinggi, Profesor Murpin, kemudian Dewan, kemudian media, masyarakat, dunia usaha, semuanya kalau kita bisa berkolaborasi, kita bersama-sama, saya yakin Jawa Timur ke depan pasti akan lebih baik lagi. Karena potensi Jawa Timur sangat luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi dengan posisi ekonomi kita yang sangat menguntungkan, kita Jawa Timur ini memberikan kontribusi 14,5% terhadap kontribusi ekonomi nasional, 25% lebih terhadap kontribusi Pulau Jawa. Jadi Jawa Timur ini nggak boleh batuk, karena kalau batuk sedikit saja maka ekonominya akan berpengaruh biar yang batuk saya aja kalau gitu. Pak Yasin, karena itu siap, terima kasih. Terima kasih Rawo di studio kami Pak Yasin. Pak Liadi terima kasih untuk Rawo. Pak Dedi terima kasih, meskipun nyambung secara daring tapi juga tetap masukannya kami apresiasi. Prof Murpin, terima kasih Prof untuk sukses juga untuk kawan-kawan Macung nih. Terima kasih pemirsa JTV sudah mengikuti program Optimis Jati Bangkit. Minggu depan kita akan bahas lagi dengan tema-tema lebih berbeda dan juga sorotan untuk Anda. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bila banyak masalah hidupmu, ku harap dirimu tak usah mengeluh. Percayakan dan yakinkan dirimu, kau bisa mengubah keluh jadi senyum. Tak ada satupun manusia yang tak pernah disinggahi masalah. Mungkin inilah cara yang kuasa jadikanmu lebih dari dewasa. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Tak ada satupun manusia yang tak